Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayah di Mata Pena. Nah, hari guys, sudah lama ya kita tidak bersua. Nah, dengan narasumber tetap kita yaitu Bapak Haji Umar Natuna, SAG MPDI selaku Ketua STAI Natuna. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sudah lama ya kita tidak mengulang kembali. Biasa. Iya. Mahasiswa. Iya. Berkala, kala-kala ada, kala-kala tidak. Tapi ini mumpung libur kuliah ya harus kita manfaatkan dengan baik ya Pak. Terutama di Mata Pena ini kita harus meningkatkan. Walaupun setiap Sabtu ya, walaupun libur tapi kita harus tetap produktif gitu Pak. Amin. Amin. Nah jadi hari ini kan kemarin udah saya ini minta saran ke Bapak untuk terkait tema kita hari ini apa. Nah Pak Umar memilih temanya itu Natuna Baru. Nah, kenapa sih Pak? Apa yang dimaksud Natuna Baru itu Pak? Ya, kita Natuna ini sudah berumur berapa tahun? Aduh. Ada kenapa? Kabupaten Natuna itu udah umurnya berapa? Berapa? Searching lah yang belakang. Hah? Belakang ke berapa? 25. 25 tahun. Ya, ketua SKM-nya bilang 25, Pak. 25 tahun. Iya. Oke, kita sepakat 25 tahun. Iya. Menurut teori perubahan itu setiap 25 tahun itu harus ada perubahan. Ya kan? Iya, betul. Maka tahun 2025 ini kita jadikan start awal. Bagaimana menata Natuna Baru. Jadi Natuna Baru yang kita maksud itu bukanlah Natuna lama yang dilenyapkan. Iya. Apalagi Tapi adalah cara pandang kita melihat Natuna ke depan. Atau mindset kita terhadap Natuna ke depan. Jadi Natuna Baru itu adalah cara kita memandang bagaimana membangun Natuna ke depan. Kalau sebelumnya ini pandangannya seperti apa Pak tentang Natuna? Kan harus ada pandangan baru gitu. Ya, sebelumnya gimana? Sebelumnya seperti yang kita rasakan, Natuna itu berada di ujung perbatasan, daerah yang terpencil, daerah yang berada di perbatasan, 3T kan? Apa 3T itu? Terluar, terbatas. Terluar, tertinggal, kan? Lagi terbelakang. Ya. Jadi cara pandang lama itu harus kita hilangkan dengan cara pandang baru. Iya. Jadi kita harus memandang Natuna itu sebagai mutiara yang harus menjadi kenyataan. Iya. Bukan hanya mutiara-mutiara yang terpendam, tapi mutiara-mutiara itu harus menjadi energi baru bagi kita untuk membangun Natuna ke depan. Kan Bapak bilang tadi 3T, terbelakang, pokoknya tertinggal gitu. Nah, itu kenapa Bapak bisa bilang seperti itu, Pak? Karena kan kita menjalani kehidupan di Natuna itu ya gitu-gitu aja gitu kan, seperti nggak ada masalah gitu. Tapi menurut Bapak nih gimana? Kenapa bisa bilang seperti itu gitu? Ya, itu memang dari pusat juga mengatakan Natuna itu daerah 3T kan? Iya kan? 3T. Memang dalam banyak hal kita memang masih tertinggal. Iya. Ya. Tertinggal dari sisi apa? Di sisi akses, ya kan? Di sisi apa? Di sisi keterjangkauan. Iya. Di sisi apa? Dari sisi produktivitas. Misalnya kita masih tertinggal, ya kan? Ya kita maklumi, tapi untuk ke depan kita harus bangkit dari itu. Iya. Kita harus memandang Natuna itu sebagai sebuah daerah yang memiliki potensi yang bisa kita wujudkan sebagai daerah yang sejahtera, makmur dan merata. Ya, padahal kan kita kekayaan alamnya itu sangat banyak ya Pak, gas alam, minyak bumi, terus tempat wisatanya. Tapi kenapa kita masih tertinggal gitu Pak? Yang pertama, ya kita itu tidak punya kewenangan terhadap aset potensi daerah itu. Ya kan? Iya.
Oh, Kita kita ada wewenangnya. Kita kewenangan. Migas itu kewenangannya pusat dan provinsi. Laut itu kewenangan provinsi dan pusat. Hutan itu kewenangannya provinsi dan pusat. Jadi nggak ada dampak untuk kita gitu Pak? Nggak ada Ya, paling kemajuan untuk kita? pajaknya. Itu aja gitu. aja. Berarti itu Kita- kan masih kurang gitu kan? Kita nggak sepenuhnya. Iya, makanya kita Natuna itu, kenapa kita Natuna itu kita desain untuk jadikan provinsi, Heeh. supaya kita punya kewenangan untuk mengelola potensi daerah itu. Kalau kita tetap hanya kabupaten Natuna, tingkat kabupaten, kita tidak punya kewenangan. Sementara potensi kita itu berada di laut, ya kan, seperti perikanan, migas, ya kan. Betul. Bagian kecil memang ada di darat seperti hutan, ya, pasir. Itu juga menjadi kewenangan provinsi. Soalnya kenapa harus Natuna Baru Pak? Ya, Iya temanya kan. Natuna Baru itu adalah untuk memberi satu semangat, memberikan satu energi untuk kita berubah cepat, ya kan? Iya. Untuk kita maju cepat, untuk kita berkembang cepat, kan itu. Iya. Karena Semuanya misalnya ini selama ini udah terpuruk segala macam, kan harus ada proklamasi baru. Iya. Ya kan? Harus ada girah baru, start awalnya, start baru. Nah, maka kita bikin tagline Natuna Baru, itu tagline-nya, supaya kita punya semangat baru, Iya. punya perspektif baru, punya harapan baru, dan punya kebersamaan yang baru. Selanjutnya kayak untuk mewujudkan Natuna Baru gitu Pak, sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, apa saja yang harus kita lakukan gitu untuk mewujudkan Natuna Baru? Ya, pertama perubahan mindset, perubahan pola pikir, perubahan cara pandang kita. Kita selama ini cara pandang kita terhadap Natuna itu adalah apa? Ya, kita menganggap Natuna itu satu sisi negara kawasan atau daerah yang sangat kaya dengan segala potensi. Iya betul. Sehingga kita kita terlena, ya kan? Iya. Kita terlena. Kita seolah kita berada di kawasan yang disebut comfort zone, zona nyaman. Sehingga kita terlena, kekayaan kita tidak kita kelola dengan baik. Betul. Hutan kita rusak sekarang, lingkungan kita rusak, ya kan? Iya. Kemudian harta benda kita, aset-aset kita tidak terurus dengan baik, Iya. ya kan? Jadi satu sisi kita menganggap Natuna itu daerah yang kaya, tapi kemudian kita membuat kita terlena. Jadi kan ini yang seperti Bapak jelaskan itu berarti kita ini masih sangat-sangat tertinggal gitu. Tapi kan udah kayak banyak pembangunan misalnya di Natuna ini. Kalau menurut Bapak untuk pembangunan infrastruktur di Natuna, misalnya nggak usah lah infrastruktur atau yang lain lah seperti sumber daya alam, itu menurut Bapak sudah meningkatkah gitu? Iya, kalau infrastruktur jelas meningkat dari zaman awak kecil sekarang udah Bangun banyak terus ya. perubahan, ya kan? Dari jalan Tapi setapak cara jadi pandang jalan kita aspal. itu Ya. kan masih banyak belum berubah. Artinya tadi bagaimana kita menjadikan potensi yang ada itu menjadi potensi yang aktual. Iya. Kita masih cara-cara lama menjual bagaimana untuk hidup. Kita jual tanah, kan cara-cara lama. Bagaimana kita untuk cepat menghasilkan? Kita misalnya kelapa itu kita jual mentah gitu kan, Iya. belum diolah. Iya kan? betul. Nah, Kalau diolah kan lebih mahal ya, iya, lebih banyak lebih- dapatnya. Itu cara-cara kita masih cara-cara lama. Padahal tantangan kita tantangan baru kan itu. Iya. Kan baru. Oleh sebab itu perlu perubahan mindset kita dalam mengelola Natuna itu. Tidak lagi kita mengandalkan pada bahan komoditi yang mentah itu. Iya. Tapi bagaimana komoditi yang ada itu diolah, dan hasil olahan itulah yang akan kita
jual Iya. atau kita ekspor, kan gitu ke depannya, seperti itu cara pandang kita. Betul. Kalau kita untuk menuju Natuna Baru ini kan pasti banyak hambatan, mungkin bukan hambatan ya, kendala atau kesulitan ke depannya karena menuju Natuna Baru banyak hal-hal yang harus kita siapkan gitu. Kalau menurut Bapak yang paling tantangan yang paling berarti gitu, apa tantangannya? Ya sebenarnya ya tantangan kita itu kan segala sesuatu itu kan diawali dengan niat, kan gitu. Betul. Ya, jadi yang selain perubahan mindset cara pandang kita adalah penataan niat kita. Niat kita untuk membangun Natuna untuk apa? Iya. Untuk kekayaan pribadi atau untuk kesejahteraan bersama, kan itu. Betul. Jadi kalau niat ini betul, saya yakin Natuna akan cepat majunya, ya kan? Iya. Selama ini kita misalnya Niat dan tujuan yang sama gitu kenapa kan, Pak. kekayaan Natuna itu kekayaan Natuna itu tidak banyak manfaat dirasakan? Karena duit yang beredar di Natuna itu sedikit. Orang belanja kemana? Batam. Keluar, ya betul. Ya kan? Kadang di sini kan nggak ada Pak, nggak lengkap gitu. Pejabat-pejabat tuh biasanya hanya di sini beli kantong kol, kan? Lain-lain beli Iya. kerudung di mana? Iya, online shop ya sih. Karena mahal Pak di sini. Ngambil untungnya itu. Ya, akhirnya apa? Duit tidak beredar di Natuna. Oh, Ya itu kan? ya. Berarti teman-teman semuanya harus beli, jangan online shop lagi. Ya, beli kita di- harus punya rasa memiliki kesadaran bagaimana duit itu harus beredar di Natuna. Oh. Memang harus ada kebijakan pemerintah Iya. untuk membangun infrastruktur yang mendukung itu. Misalnya kan ada pusat-pusat belanja, pusat-pusat produksi, pusat-pusat outlet yang terkait dengan apa yang dihasilkan, sehingga orang bisa berbelanja di Natuna. Iya, mungkin itu. ya pengolahannya juga sedikit gitu ya Pak di Ya, sini. ya, itu. Iya. Kalau Kebanyakan duit kita dibawa keluar semua, kapan kita Natuna dapat duit? Iya, betul. Nggak dapat duit. Iya kan? Iya, betul. Nah, kita kan habis pilkada nih, sudah terpilih pemimpin untuk Natuna tahun 2024 sampai 2029 ya Pak, betul ya? Iya. 2024-2029. Nah, apa yang harus diubah atau yang harus ditingkatkan untuk Kabupaten Natuna ini? Mungkin dari sebelumnya ini, yang ini sebenarnya nggak perlu gitu, di tahun ke depannya harus begini gitu Pak, yang harus diubah ataupun Ya, dipertahankan. Natuna itu akan maju ke depan. Fokusnya ada 3. Pertama adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya, Ya, ya kan? iya betul. Yang kedua, tadi bagaimana kita mentransformasikan ekonomi tradisional ke ekonomi jasa. Yang ketiga, bagaimana kita menjaga aset-aset masyarakatnya tidak terjual habis. Ya kan? Jadi Contohnya apa Pak? ya masyarakat Tanah tadi ya? tanah tadi kan. Coba Anda lihat. Jangan di dijual. Pinggir pantai jalan ini, Anda Iya. jalan dari sini ke Teluk Butan. Udah Kan bukan punya masyarakat sebagian lagi. besar tanahnya udah bukan milik masyarakat tempatan. Udah orang ranai, orang luar gitu kan. Iya. Jadi lama-lama mereka tidak punya aset. Lama-lama tidak ada harta benda. Lama-lama kita jadi Miskin. ya, Tertinggal. jadi miskin kan. Iya, Miskin. betul. Jadi buruh nanti, buruh tani jadi. Mm-mm. Sekarang kita tani tapi di tanah kita masih terhormat. Iya. Satu saat kalau kita nggak punya aset, kita Merantau gitu. ambil upah kerja kebun orang. Padahal tanah kita. Nah, betul baru mau bilang gitu. Padahal tanah kita dulu kan gitu. Mm-mm. Jadi kalau pandangan Bapak untuk misalnya kayak tenaga kayak sumber daya manusia yang datang dari luar ke Natuna gitu, pandangan Bapak itu gimana? Harusnya kan kita harus memberdayakan yang masyarakat kita dulu gitu Ya, Pak. masyarakat yang maju itu memang masyarakat yang terbuka, ya kan? Iya. Kita harus juga terbuka dengan sumber daya dari luar supaya kita terpacu, ya kan? Mm-mm.
Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Kita sekarang tidak bisa lagi misalnya bersifat diskriminatif, ini nggak boleh. Iya. Kita aja nggak bisa. Lagi pun mungkin yang kita nih nggak bisa, Ya, makanya kita datangkan harus dari berani luar. bersaing, harus terbuka. Masyarakat yang maju itu masyarakat yang terbuka terhadap perubahan. Iya. Itu ciri masyarakat maju. Nah kita ini kan berbatasan dengan banyak negara tetangga, terutama negara ASEAN. Mungkin sangat banyak gitu negara-negara ini. Dan wilayah kita juga cukup strategis gitu Pak. Maksudnya dekat kan dengan Malaysia, Singapura, itu sangat dekat. Mungkin nggak sih Pak kalau bandara kita nih jadi bandara internasional gitu, kayak Batam gitu kan? Karena kita kan lebih dekat sama negara tetangga tersebut. Ya, memang PR kita ke depan itu pertama bagaimana memanfaatkan kedekatan geografis dengan negara-negara tetangga itu menjadi kekuatan strategis kita. Iya. Yang kedua, bagaimana kita membangun kemitraan, bukan bermusuhan, gitu kan? Kemitraan dengan negara-negara tetangga. Oleh sebab itu memang itu tantangan pemerintah kita ke depan, bagaimana membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengembangan Natuna dengan memanfaatkan kedekatannya dengan negara-negara tetangga itu. Betul. Ya, salah satunya menjalin kerjasama. Kemudian kita sudah punya pelabuhan lintas batas sebenarnya. Oh, yang di Serasan itu ya Pak? Serasan Iya. itu salah satu. Oh, itu berarti internasional gitu Pak? Internasional. Oh, Ya. berarti bandara yang belum ya? Bandara ya pelan-pelan ya kan. Iya, betul. Yang jelas yang udah pelabuhan lintas batas itu harus kita maksimalkan menjadi pelabuhan lintas batas betul memang antara kita dengan negara Malaysia khususnya kan gitu. Betul. Kenapa tiket kita ini mahal kali, mahal sekali untuk ke Natuna? Ya. Hampir bisa ke luar negeri ya. Saya jawab itu. Iya. Ya. Dan itu memang salah satu yang harus dibereskan oleh pemerintah yang datang. Karena kan wisatawan itu kan lumayan banyak kan peminatnya untuk ke sini. Nah, lihat di YouTube atau di media-media sosial itu kan kendalanya tetap di tiket gitu. Pengen ke Natuna tapi tiket mahal gitu. Terus. Betul. Sebagian besar wisata kita kan kelas menengah. Iya. Ya kan. Kalau kelas atas memang dia tak pikir tiket lagi kan itu. Oh. Karena duitnya tak berseri kan. Iya. Di kelas menengah ini kan dia masih mikir juga dia kan. Tuh, jauh juga kan, Pak. Ya. Terus apa yang harus dibenahi di Natuna ini, Pak? Sebenarnya kan yang harus dilakukan sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah terutama pemimpin baru Natuna ke depan agar Natuna ini maju dan bertumbuh gitu, Pak. Ya. Pertama ya dia harus melakukan konsolidasi ulang terhadap segala potensi yang ada. Konsolidasi sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia kita itu dikonsolidasi sehingga bisa dimaksimalkan potensinya, ya kan? Iya. Yang kedua, kita harus membangun kemitraan dengan baik swasta, pusat maupun negara tetangga. Itu yang harus kita lakukan. Kita nggak bisa main sendiri kan gitu. Iya. Harus membangun kemitraan. Yang ketiga, kita harus menyiapkan infrastruktur dan regulasi yang terkait dengan pengembangan ke depan. Bisa regulasi untuk investasi, apa yang harus dibuat supaya investasi itu bisa ada di Natuna. Iya. Kemudian infrastruktur apa yang harus dilengkapi, misalnya untuk melengkapi pelabuhan lintas batas itu. Kira-kira apa yang harus infrastruktur, apalagi yang perlu ditambah di situ, sehingga ya betul-betul bisa dimanfaatkan dengan maksimal ke depannya. Nah, ini Pak, karena kita sudah di penghujung itu sebagai closing statement, apa harapan Bapak untuk terwujudnya Natuna baru? Ya, harapan kita mulai dari diri kita sendiri dan mulailah dari yang kecil, kan gitu. Iya, betul. Insya Allah kita akan menatap masa depan yang lebih baik. Baik, kita mulai dari hal yang kecil dulu, niat gitu kan Pak. Oke.
Nah, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Sama-sama. sudah meluangkan waktu yang sangat berharga Mudah-mudahan ini. Tidak terputus-putus. Amin. Harus digas terus nih Pak, setiap Sabtu. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat happy for watching. Nanti kita akan kembali lagi di Mata Pena selanjutnya. Sampai jumpa. Oke.